ketemu lagi di Jam Kids kita pada saat ini. Nah, adik-adik, gimana sih kabarnya di rumah? Tentunya baik dong Kak Gis. Iya dong, baik dan sehat pasti Kak. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, sekarang kakak yang di sampingku ini akan memimpin kita berdoa. Tapi sebelum itu adik-adik kita memperkenalkan dulu nama kakak Niwan dan ditemani oleh Kak Gisel. Oke, adik-adik. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk Kak Gisel memimpin kita dalam doa. Oke Kak Niwan. Yuk adik-adik di rumah kita berdoa ya. Sikap berdoa yang baik, duduk yang rapi, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu. Pada episode kali ini kami akan bernyanyi dan juga mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu apa sih Kak hari ini? Buah-buah Kak, Buah-buah ya Iya. Kak? Oke. Bukan buah durian ya adik-adik. Oke. Ayo musik aja langsung Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulang dari awal ya Kakak? Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Nah, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Iya Kak, sebelum itu siapa yang cerita hari ini ya Kak? Siapa ya? Kak tahu nggak? Nggak tahu Kak. Aku juga lupa lagi Kak. Masa sih Kak? Ayo kita ingin iya dong Kak, siapa yang cerita ya? Kak Juwita. Oh iya, ayo kita panggil Kak Juwita ya Kak. 1, 2, 3. Halo Kak Juwita. Shalom adik-adik semuanya, shalom Kak Gisel dan Kak Niwan. Aku Kak Juwita balik lagi nih bercerita buat kalian semuanya. Dan cerita kali ini sangat seru dan sangat memberkati kita semua. Untuk itu adik-adik semua boleh buka Alkitabnya ya. Cerita kakak kali ini adalah cerita yang Yesus ceritakan pada masa itu langsung kepada orang-orang yang mengikutinya dan juga kepada murid-muridnya. Dan cerita itu mengenai sebuah perumpamaan. Adik-adik tahu nggak sih apa itu arti perumpamaan? Perumpamaan itu artinya sebuah gambaran untuk orang-orang bisa dapat mengerti dengan cepat. Seperti itu. Dan yang Yesus ceritakan tertulis di dalam Matius 13 pasal 1 sampai pasal yang ke-23. Apakah adik-adik sudah menemukannya? Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Sekarang semua duduk yang manis, Kak Juwita mau cerita ya. Dan sudah kakak kasih tahu tadi bahwa Yesus sendiri yang menceritakan kepada orang-orang yang mengikutinya. Dan ceritanya itu mengenai perumpamaan seorang penabur. Apa itu penabur? Penabur itu adalah, kalau sekarang kita bilang petani. Kenapa petani? Karena petani yang menaburkan benih. Dan di dalam Alkitab, perumpamaan tersebut diceritakan ada 4 perumpamaan. Jadi yang pertama, pasal ke-3. Jadi yang pertama, ada yang menaburkan benih di pinggir jalan. Dan yang kedua, ada yang menaburkan benih di mana? Di tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga, ada yang menaburkan benih di mana? Di semak berduri, semak belukar. Semak itu artinya rumput-rumput yang banyak. Dan yang keempat adalah di tanah yang subur. Jadi ada 4 ya. Yang pertama tadi pinggir jalan. Yang kedua tadi berbatu-batu. Yang ketiga tadi tanah yang bersemak duri. Yang keempat tadi apa? Yep, tanah yang subur. Dan waktu Yesus bercerita itu, Yesus pun mengartikannya. Dari keempat ini adik-adik paham gak sih kalau kakak kasih tahu gini?
Oke, supaya adik-adik tambah paham, adik-adik bisa baca lagi tuh. Arti perumpamaan itu tadi ada dimulai di ayat 18. Katanya begini, di dalam Alkitab kita boleh lihat Alkitab kita masing-masing. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dan yang kedua adalah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Itu adalah orang yang menerima firman itu dan segera bergembira. Tetapi ia tidak berakal dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Orang itu segera murtad. Yang ketiga adalah yang ditaburkan di tengah semak duri. Ia orang yang mendengarkan firman itu lalu khawatir akan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang terakhir adalah yang ditanam di tanah yang subur. Ia adalah orang yang mendengarkan firman itu dan menerima, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dari cerita firman Tuhan ini adik-adik kita bisa tahu waktu kita mendengarkan firman Tuhan kita jadi yang mana ya antara yang 4 ini. Tapi kakak berharap kita semua jadi yang keempat ya. Kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik. Waktu kita dengar cerita firman Tuhan, kita langsung masukin ke hati kita, ke pikiran kita, terus kita mau melakukannya di manapun kita berada, sehingga kita menjadi anak-anak yang berdampak, anak-anak yang baik, dan Tuhan pun disenangkan oleh kehidupan kita. Oke adik-adik semuanya, sekian cerita kakak kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita bernyanyi ya kak. Kita nyanyi lagu apa sih kak? Yang ada itunya, yang Alkitabnya kak. Oh iya, Alkitab ya kak? Iya, apa ya kak? Baca kitab suci, doa tiap hari itu kak. Oh oke kak, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ulang dari awal ya kak? Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke ya adik-adik, kalau mau tumbuh kita harus baca Alkitab terus. Oh, berdoa terus. Rajin baca Alkitab ya kak. Oh gitu ya juga kak. tadi Kak Juwita ceritakan bahwa kita itu harus hidup seperti perkataan firman Tuhan. Oke, baik, kita mengakhiri episode kita kali ini kak. Oke kak. Berarti kita harus Berdoa. Nah, dipersilakan. oke. Jadi adik-adik, sebelum kita menutup cerita atau episode kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada saat ini, hingga kami bisa mengakhiri episode Kids kami pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, dan yang memberkati juga kakak yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Inilah doa anak-Mu sesingkat ini Tuhan, kami landaskan dalam nama Putra Roh Kudus, haleluya. Amin. Bye-bye. See you.